Itu ada 34 IMB gereja, khususnya rumah ibadah Kristen di DKI. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang wali kotanya ditunjuk oleh gubernur cuma DKI Jakarta. Jadi wilayah DKI Jakarta itu sepenuhnya di bawah tanggung jawab gubernur. Coba kalau waktu itu Pak Anies gubernur di provinsi yang lain, sudah pasti nama beliau tidak terekspos soal IMB gereja. Sebaliknya, sosok politikus yang selama ini saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI justru membangun sebuah statement yang blunder besar. Bahkan menurut beta, membandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar soal IMB dan menolak timnas Israel, itu bukan perbandingan yang komodo tu komodo, melainkan kadal tu komodo. Informasi awal yang saya dapat dari adik saya Fritz, itu ada 34 IMB gereja, khususnya rumah ibadah Kristen di DKI. Tetapi tadi saya baru temukan ada kesaksian dari seorang pendeta, ada videonya di Twitter, saya juga sudah meretweet itu, dan ternyata bukan 34, lebih dari 34, ada hampir 50, hampir 50. Itu belum terhitung rumah ibadah non-muslim yang lain, itu baru khusus untuk rumah ibadah Kristen aja, ya kan? Nah, ketika mendengar informasi awal itu, saya merasa ada yang aneh. Masa iya orang ini disebut bapak politik identitas? Masa iya orang ini saya sebut politikus rasis? Sementara kenyataannya dia bisa dengan berani merealisasikan izin rumah ibadah non-muslim, dan yang paling banyak menurut saya mungkin agama Kristen. Ketika kita bicara tentang NKRI, menurut saya informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah memberikan IMB, pendirian rumah ibadah non-muslim. Dan ini dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, orang yang selama ini saya serang dengan begitu ekstrimnya sebagai bapak politik identitas. Tetapi dia melakukan ini. Ini real. Sebaliknya, sosok politikus yang selama ini saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI justru membangun sebuah statement yang blunder besar yang akhirnya membuat elektabilitasnya menjadi anjlok. Jujur, sebenarnya beta tidak mau tanggapi soal ini. Karena menurut beta itu hak politik setiap warga negara untuk mendukung siapapun yang mau dorang dukung. Tapi karena banyak yang take beta punya nama, sampai-sampai bilang semoga beta nyusul Abang Kris untuk mendukung Pak Anies, maka mau tidak mau beta harus tanggapi dorang yang berharap beta mendukung Pak Anies. Jadi begini, beta sudah menonton dan mendengar alasan kenapa Abang Kris mendukung Pak Anies. Alasan paling mendasar beliau mendukung Pak Anies karena waktu masih jabatan, Pak Anies mengeluarkan IMB gereja kurang lebih 30 hingga 50 IMB. Dan dalam sebuah video yang terkait dengan penolakan timnas Israel, beliau seolah-olah membandingkan NKRI-nya Pak Anies dengan Pak Ganjar. Yang mana Pak Anies keluarkan IMB gereja, sedangkan Pak Ganjar menolak timnas Israel. Sayangnya, alasan seperti ini tidak masuk di beta punya akal. Jadi tidak mampu menggugah beta untuk ikut jejak beliau. Bahkan menurut beta, membandingkan Pak Anies dengan Pak Ganjar soal IMB dan menolak timnas Israel, itu bukan perbandingan yang komodo tu komodo, melainkan kadal tu komodo. Kenapa beta bilang begitu? Karena hubungannya apa memberikan IMB gereja dengan menolak timnas Israel? Jakarta itu beda dengan provinsi yang lain. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang bupatinya ditunjuk oleh gubernur cuma DKI Jakarta. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang wali kotanya ditunjuk oleh gubernur cuma DKI Jakarta. Jadi wilayah DKI Jakarta itu sepenuhnya di bawah tanggung jawab gubernur. Sedangkan bupati dan wali kota di Jakarta itu ibaratnya pembantu gubernur. Beda dengan provinsi yang lain. Bupati dan wali kota di provinsi yang lain itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dorang punya tanggung jawab wilayah langsung pada rakyat meski di bawah gubernur. Coba kalau waktu itu Pak Anies gubernur di provinsi yang lain, sudah pasti nama beliau tidak terekspos soal IMB gereja. Kenapa begitu? Karena provinsi yang lain itu bukan tugas gubernur, melainkan itu tugas bupati dan wali kota. Ketika nanti bupati dan wali kota tidak bisa atasi dan lepas tangan, baru gubernur turun tangan.
Lalu kalau mau beranggapan Pak Ganjar tidak NKRI karena menolak timnas Israel, tidak NKRI-nya dari mana? Apakah ketika Pak Ganjar turun ke gereja-gereja dan membersihkan gereja itu bentuk tidak NKRI? Apakah ketika Pak Ganjar memberikan insentif untuk guru agama Protestan sebanyak 5.561 guru, Katolik 1.089 guru, Hindu 548 guru, Buddha 169 guru, itu bentuk tidak NKRI? Ketika Pak Ganjar dengan tegas memecat kepala sekolah yang menganut paham khilafah, apakah itu bentuk tidak NKRI? Pak Ganjar menolak timnas Israel itu sikap politik NKRI yang tertera dalam konstitusi. Lalu masa beliau yang taat terhadap aturan NKRI tanpa kemunafikan kok dianggap tidak NKRI? Kan aneh. Justru yang perlu dipertanyakan dorang punya NKRI adalah dorang yang munafik. Yang kemarin tidak menolak timnas Israel tapi pas U20 menolak. Yang kemarin tidak menolak timnas Israel tapi pas U20 diam 1000 bahasa. Itu yang perlu dipertanyakan dorang punya sikap terhadap konstitusi NKRI seperti apa. Apakah abu-abu atau hitam pekat? Kalau abu-abu dan hitam pekat lalu bangsa ini mau dibawa kemana? Jadi pesan beta, silakan kalian dukung capres yang kalian harapkan. Tapi ingat, nanti kalau kalah jangan benci dengan capres yang terpilih. Kenapa beta bilang begitu? Karena itu yang kalian lakukan pada Pak Jokowi.